Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan lanjut lagi belajar bahasa Korea. Kita sudah sampai di pelajaran keempat ya. Betul sekali. Pelajaran hari ini judulnya saya akan ucapkan pelan-pelan. Oke. Je sagwa, jigem moheo. 지금 뭐해요? Sekali lagi, je sagwa, jigem moheo. 지금 뭐해요? Yang terakhir, je sagwa, jigem moheo. 지금 뭐해요? Nah, artinya itu pelajaran keempat sedang apa sekarang? Oh, ini pertanyaan yang penting banget nih. Penting sekali. Jadi tujuan kita hari ini adalah belajar cara bertanya dan juga menjawab kegiatan yang sedang kita lakukan. Siap? Siap. Oke, kita mulai dari bagian pertama, yaitu kosakata. Kosakata baru. Oke. Kita akan belajar beberapa kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Saya ucapkan 3 kali ya. Siap. Saya ulangi. Yang pertama, bekerja. Ilhada. 일하다. Ilhada. 일하다. Ilhada. 일하다. Artinya bekerja. Betul. Selanjutnya, belajar. Kumbuhada. 공부하다. Kumbuhada. 공부하다. Kumbuhada. 공부하다. Belajar. Nah, yang ketiga berolahraga. 운동하다. Undonghada. 운동하다. Undonghada. 운동하다. Undonghada. berolahraga. Lanjut. Menelpon. Chonhwahada. 전화하다. Chonhwahada. 전화하다. Chonhwahada. 전화하다. Artinya menelpon. Terus, memasak. Yorihada. 요리하다. Yorihada. 요리하다. Yorihada. 요리하다. memasak. Yang suka jalan-jalan nih, berbelanja. Shoppinghada. 쇼핑하다. Shoppinghada. 쇼핑하다. Shoppinghada. 쇼핑하다. Betul. Nah, dua terakhir ini polanya agak beda. Beristirahat. Shida. 쉬다. Shida. 쉬다. Shida. 쉬다. Beristirahat. Dan yang terakhir, tidur. Jata. 자다. Jata. 자다. Cada. 자다. Tidur. Oke, sekarang kita sudah punya 8 kata kerja. Tapi ini kan masih bentuk kamus ya. Betul. Belum bisa jadi kalimat. Nah, supaya bisa jadi kalimat, kita perlu tata bahasa pertama kita hari ini, yaitu akhiran kalimat informal. Ayo, oyo. Ah, ini yang paling sering didengar di drama Korea kan? Tepat sekali. Ini kunci biar terdengar natural dan ramah. Aturannya simpel kok. Gimana tuh aturannya? Jadi, kita lihat vokal terakhir dari akar kata kerjanya. Kalau vokal terakhirnya itu A atau O, kita pakainya ayo. Oh, vokal yang terang ya. A atau O. Betul. Contohnya tadi kata tidur, jada. Akarnya kan ja, vokalnya A. Jadi, berubah menjadi jayo. 자요. Coba 3 kali. Jayo, 자요. jayo, 자요. jayo. 자요. Oke, jadi kalau mau bilang saya tidur, cukup bilang jayo. betul. Simple kan? Simple. Nah, aturan kedua, kalau vokal terakhirnya itu selain A atau O, misalnya O, U, atau I, Vokal yang gelap gitu ya? iya. Kita pakainya oyo. Contohnya kata beristirahat, 쉬다. 쉬다. Akarnya shui, vokalnya I. Jadi berubah menjadi 쉬어요. 쉬어요. Coba ucapkan, 쉬어요, 쉬어요. 쉬어요, 쉬어요. 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 Ah, ngerti-ngerti. Dan yang terakhir, ini aturan paling gampang. Wah, apa tuh? Untuk semua kata kerja yang akhirannya hada, seperti 공부하다, 운동하다, Oh, yang banyak tadi itu ya? semuanya tanpa terkecuali berubah menjadi heyo. Oh, gampang banget. Jadi, 공부하다 jadi 공부해요. 공부해요. Coba kita ucapkan ya, 공부해요, 공부해요. 공부해요, 공부해요. 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 Berarti 운동하다 jadi 운동하요, 요리하다 jadi 요리하요. Tepat sekali. Ini kayak jalan pintasnya, he. Wah, suka nih yang kayak gini. Oke, sekarang kita coba latihan singkat ya. Saya akan tanya pakai pertanyaan judul kita tadi. Oke. 지금 뭐 해요? 지금 뭐 해요? Lagi, 지금 뭐 해요? 지금 뭐 해요? Sekali lagi, 지금 뭐 해요? 지금 뭐 해요? Artinya, sekarang lagi ngapain? Betul! Nah, coba lihat gambar ini. Ada orang lagi berolahraga. Jadi jawabnya gimana? Berolahraga itu 운동하다, bentuknya jadi 운동해요. Sempurna. Coba ucapkan 3 kali. 운동해요. 운동해요.
운동해요. 운동해요? 운동해요. 운동해요? Keren. Nah, sekarang ayo kita coba terapkan di percakapan pertama. Ada Jinsu dan Puong. Saya jadi Jinsu, Anda jadi Puong ya. boleh. Kita ucapkan pelan-pelan 3 kali per kalimat. siap. Darasinen moheo, darasinen moheo? darasinen moheo, darasinen moheo? darasinen moheo, darasinen moheo? artinya darah sedang apa? betul. Sekarang giliran Anda jawab. oke. darasinen yoriheo? Darasinen yoriheo, darasinen yoriheo? darasinen yoriheo, darasinen yoriheo? darasinen yoriheo, artinya darah sedang memasak. Uh-uh. Saya tanya lagi ya. Nischanan sido yoriheo, nichanan shido yoriheo? nischanan sido yoriheo, nichanan shido yoriheo? nischanan sido yoriheo. nichanan shido yoriheo? Di sini ada do artinya juga ya. Apakah nichanan juga memasak? Tepat sekali. Silakan dijawab. 아니요. 니차는 씨는 운동해요? 아니요, 니차난 씨는 운동해요. 아니요. 니차는 씨는 운동해요? 아니요, 니차난 씨는 운동해요. 아니요. 니차는 씨는 운동해요? 아니요, 니차난 씨는 운동해요. Artinya, bukan Nichanan sedang berolahraga. Wah, dalam satu dialog singkat ini, kita bisa belajar banyak ya. Bertanya, menjawab, pakai juga, sama menyangkal. Betul, sangat padat isinya. Oke, kita sudah bisa bikin kalimat tentang sebuah aksi. Tapi rasanya masih ada yang kurang. Kurang objeknya ya. Kayak makan, makan apa? Belajar, belajar apa? Nah, itu dia. Makanya sekarang kita masuk ke kosakata kedua, yaitu kata benda. Oke, kata benda. Kita kelompokkan ya. Untuk dimakan, ada pap, 밥, nasi. pang, 빵, roti. sagwa, 사과, apple. kwaja. 과자, cemilan. Lalu, untuk ditonton atau dibaca, ada television, Television, televisi. 영화, 영화, film. 영화, film. 책, 책, buku. 신문. 신문, koran. Terakhir, yang untuk diminum ada 물, 물, air. uyu, uyu, susu, jus, jus, dan kopi. kopi. Betul. Sekarang, gimana cara gabungin kata benda ini dengan kata kerjanya? Disinilah kita butuh tata bahasa kedua, partikel objek er. Ini dia partikel kecil tapi penting itu. Atau re. Kapan kita pakai yang mana? Aturannya juga berhubungan dengan bunyi. Jadi, kalau kata bendanya berakhiran konsonan. Atau yang biasa disebut ada pacim ya? Betul, ada lantainya. Kita pakai e. Oh, biar ada jembatan vokal gitu ya? Tepat sekali. Contohnya, makan nasi. Nasi itu pap. Ada pacimnya, piup. Jadi, kita bilangnya 밥을 먹어요. Coba dengarkan alirannya, 밥을 먹어요. Oh iya, jadi nyambung. 밥을 먹어요. Coba ucapkannya, 밥을 먹어요. 밥을 먹어요. 밥을 먹어요. 밥을 먹어요. 밥을 먹어요. 밥을 먹어요. Nah, sebaliknya, kalau kata bendanya berakhiran vokal atau tidak ada pacim, Nggak ada lantainya. iya, kita tinggal tempelkan real. Contohnya, minum jus. Jus itu jus. Vokal U di akhir. Betul. Jadi, 주스를 마셔요. 주스를 마셔요. Coba ucapkan. 주스를 마셔요. 주스를 마셔요. 주스를 마셔요. 주스를 마셔요. Jadi intinya cuma soal kelancaran pengucapan ya. Sangat logis. Oke, latihan lagi ya. Saya tanya, Siap. 왕민 씨, 지금 뭐 해요? 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 Nah, ceritanya Wangmin lagi makan roti. Roti itu pang. Jawabnya gimana? Oke, pang itu ada pacimnya eng, berarti pakai el. Jadi, 빵을 먹어요. Sempurna. Coba ucapkan 3 kali. 빵을 먹어요. 빵을 먹어요. 빵을 먹어요. 빵을 먹어요. 빵을 먹어요. Nah, semua yang kita pelajari hari ini akan menyatu di percakapan kedua. Kali ini antara Pong dan Wangmin. Oke, saya jadi siapa nih? Anda jadi Wangmin, saya jadi Fuong. Saya mulai ya. siap. 왕민 씨, 지금 뭐 해요? 저는 텔레비전을 봐요. 포항 씨도 지금 텔레비전을 봐요? Wah, kalimatnya lengkap sekali.
Iya dong, saya sedang menonton televisi. Apakah Puong juga sedang menonton televisi? betul. Saya jawab ya. 아니요, 저는 밥을 먹어요. 아니요, 저는 밥을 먹어요. Bukan, saya sedang makan. Nah, di dialog ini kita bisa lihat penggunaan earlier dengan jelas. Televisional 봐요 karena John ada bacim dan 밥을 먹어요 karena bab juga ada bacim. Betul, betul. Jadi semua potongan puzzle-nya sudah menyatu sekarang. Oke, materi kita sudah selesai. Banyak banget ya hari ini. Lumayan, tapi seru karena langsung bisa bikin kalimat lengkap. Nah, sebelum kita tutup, ayo kita rangkum lagi kosakata dan kalimat kunci yang sudah kita pelajari. Kita ucapkan 2 kali pelan-pelan. Boleh. Kita mulai dari kosakata. Bekerja, Irada, belajar, 공부하다, berolahraga, 운동하다, menelpon, 전화하다, 전화하다, memasak, 요리하다, beristirahat, 쉬다, tidur. 자다, Sekarang kata benda. Nasi, 밥, roti, 빵, buku, 책, film, 영화, air, 물, kopi, 커피, jus. 주스. Mantap. Sekarang kalimat kuncinya. Pertanyaan utamanya. 지금 뭐해요? 지금 뭐해요? Jawaban lengkapnya misalnya saya berolahraga, 운동해요. 운동해요, Saya memasak. 요리해요, 요리해요. Saya menonton televisi. 텔레비전을 봐요. Televisional 봐요. saya membaca buku, 책을 읽어요. 책을 읽어요, Dan yang terakhir, saya makan nasi. 밥을 먹어요. 밥을 먹어요. Kerja bagus sekali hari ini. Dengan bekal ini, kalian semua sudah bisa memulai percakapan sederhana tentang kegiatan sehari-hari. Jangan lupa untuk terus berlatih ya. Betul. Dan ada satu pemikiran penutup yang menarik. Tadi kan kita belajar 밥을 먹어요 atau 책을 읽어요. Ya, kalau kita bayangkan, mungkin kita mikirnya orang duduk di kursi, di depan meja makan atau meja belajar. Benar, itu gambaran yang umum. Tapi di Korea, ada yang namanya Chwashik Munhwa atau budaya duduk di lantai. Karena ada sistem penghangat lantai yang namanya ondol. Ah iya, jadi aktivitas seperti makan atau baca buku itu sangat umum dilakukan di lantai pakai meja rendah. Tepat. Jadi saat belajar sebuah bahasa, kita tidak cuma belajar kata, tapi juga membayangkan konteks budayanya. Itu yang bikin bahasa jadi terasa lebih hidup. Setuju banget, sebuah pemikiran yang bagus untuk dibawa pulang. Oke, kalau begitu, sampai di sini dulu untuk hari ini. Selamat berlatih semuanya. 다음에 또 만나요. 다음에 또 만나요.